Dan ternyata ya si temennya ini mantan santriwati Zaitun, alumni Zaitun ini, dan teman saya itu kata sumber saya ini sudah jadi Yahudi dan nikah sama orang Yahudi dan tinggal di Tel Aviv. Ini ngeri banget teman-teman. Jadi kalau antum melihat, antum cek ya channelnya Zaitun itu di YouTube, itu memang banyak dihiasi oleh wajah-wajah orang Yahudi, tamu-tamu orang Yahudi. Di masjid-masjidnya aja dikumandangkan lagu-lagu Yahudi. Ya teman-teman sekalian, sebagaimana dicuplikan tadi, kenapa saya ingin membahas terkait ini ada salah seorang alumni dari Ponpes Zaitun, beliau santriwati ya, yang mana beliau ini sudah murtad, keluar dari agama Islam, kemudian dia masuk ke agama Yahudi dan menikah dengan orang Yahudi ya. Allah, dalam video kali ini kita ingin mendengarkan, ini ada curhatan dari salah seorang alumni Ponpes Zaitun, yang mana beliau ini curhat kepada salah seorang pejuang Palestina yang beliau ini berasal dari Indonesia, yakni Muhammad Hussein Gaza. Nah, dalam video tersebut Muhammad Hussein Gaza membagikan informasi kepada kita tentang percakapannya dengan salah seorang santriwati mantan Ponpes Zaitun ya. Beliau ini alumni, dan di video itu dia mengatakan bahwa dia sekolah di Zaitun itu kurang lebih 6 tahun gitu ya. Jadi kita dengarkan dulu percakapannya, nanti baru kita tanggapin. Di DM melalui Instagram oleh salah seorang alumni, ya seorang alumni Ponpes Zaitun. Jadi ceritanya santriwati alumni Ponpes Zaitun ini dia curhat kepada saya dan menceritakan tentang kisah pengalaman dia menjadi salah satu santriwati di Ponpes Zaitun ya sejak tahun 2001 sampai 2007, 6 tahun dia di sana. Saya pertama-tama ingin berterima kasih banget sama ya ukhti kita ini, saya nggak mau sebut namanya ya, ini untuk menjaga privasi beliau. Dia ngetik panjang lebar di Instagram saya ini, DM, Masya Allah, dan informasi yang kamu sampaikan itu menurut saya wajib saya sampaikan keluar, wajib saya sampaikan ke dunia luar, wajib saya beritahukan ke masyarakat agar menjadi pembelajaran di kemudian hari. Nah, saya akan baca aja ya isinya. Assalamualaikum akhi, maaf ini saya dengan Fulan dari Jogja. Saya dulu alumni Zaitun angkatan 3. Saya sekolah di sana dari tahun 2001 sampai 2007. Saya sekolah di sana karena orang tua saya sibuk kerja dan papa saya diiming-imingi oleh iklan tentang sekolah di Zaitun yang nanti kalau lulus itu akan hafal Al-Quran dan dapat beasiswa sekolah di luar negeri. Akhirnya saya dipaksa sekolah di sana dengan harus menghafalkan juz 30. Saat itu dia belum hafal, saya belum hafal waktu itu dan berharap nggak lulus. Tapi setelah ujian lah, kok lulus semua angkatan saya. Kurang lebih ada 2.500 kalau nggak salah. Ya, jadi dulu batas ini. Ya, tadi ternyata santriwati tersebut alasannya kenapa beliau masuk ke pesantren Az-Zaitun karena itu memang keinginan dari orang tuanya ya, yang karena dia diiming-imingi kalau nanti selesai dari Ponpes Az-Zaitun, keluar dari Ponpes Az-Zaitun akan diiming-imingi hafal Al-Quran, kemudian juga bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Yang namun ternyata kalau kita lihat ya, mohon maaf ya, dari para imam-imamnya saja bacaannya masih kadang-kala harus banyak dikoreksi lagi. Ya gimana lagi dengan santrinya gitu kan. Tapi mudah-mudahan lah santri yang lain ada gitu yang sampai hafal Quran. Ternyata santri alumni ini awalnya dia itu berharap nggak lulus gitu ya, berharap nggak lulus masuk Ponpes Zaitun. Kalau memang dia sebenarnya tidak mau masuk ke Ponpes Zaitun tersebut karena memang ini keinginan dari orang tuanya. Namun ternyata kata dia, dari 2.500 peserta yang ikutin tes pada kala itu semuanya lulus katanya. Oh, ternyata bisa dibilang penyaringannya itu hanya sekedar formalitas saja gitu ya. Tidak ada memang yang lulus tes nanti bakalan masuk, yang nggak lulus ya udah nggak lulus. Ternyata itu hanyalah sekedar bumbu saja. Kalau kita pahami, ternyata proses filter ini atau ujian masuk ini cuman alasan doang gitu loh. Jadi semuanya ikut ujian, semua diluluskan gitu kan. 2.500 berarti banyak sekali ya santri yang diterima di Ponpes Zaitun ini, dan penyaringannya ya hanya sekedar kualitas saja. Nah, saat saya kelas 2 SMP, saya sudah merasakan keanehan dan saya bingung.
Pas liburan, saya cerita sama mama saya dan akhirnya saya mau dikeluarkan, tapi nggak jadi, takut saya nggak bisa karena mama saya orangnya gengsian waktu itu. Gengsi kalau anaknya nggak masuk sekolah favorit. Tapi sekolah Muhammadiyah sebenarnya sudah mau menerima saya karena keluarga papa saya orang-orang pengurus Muhammadiyah. Ke intinya saja ya. Dan ternyata ya si temennya ini mantan santriwati Zaitun, alumni Zaitun ini, dan teman saya itu kata sumber saya ini sudah jadi Yahudi dan nikah sama orang Yahudi dan tinggal di Tel Aviv. Ini ngeri banget teman-teman. Jadi kalau antum melihat dan antum cek ya channelnya Zaitun itu di YouTube, itu memang banyak dihiasi oleh wajah-wajah orang Yahudi, tamu-tamu orang Yahudi. Di masjid-masjidnya aja dikumandangkan lagu-lagu Yahudi. Ini sebetulnya pesantren Islam atau pesantren Yahudi? Karena kok ada salah seorang santriwatinya nggak hanya keluar lepas hijab, tapi juga murtad dan menjadi memeluk agama Yahudi. Astagfirullahaladzim. Ngeri banget ini. Nah, saya lanjutin ya. Saya hubungi teman-teman alumni angkatan saya dulu dan mereka bilang iya itu. Dan parahnya lagi beberapa teman, karena sebagian besar sudah keluar semua, ya yang masih ngabdi di sana itu mengucapkan selamat. Ya, ini bisa dibilang berbahaya sekali ya teman-teman sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah real, ada buktinya ibaratnya yang karena mungkin ini karena efek tadi ya. Yang mereka terlalu dekat dengan orang Yahudi, bahkan yang sering kita lihat mereka mengundang-undang tamu-tamu orang Yahudi, bahkan mereka jadikan di dalam masjid tersebut nyanyian-nyanyian Yahudi. Bahkan yang kemarin waktu aksi demo itu kan mereka menyambut para peserta demo itu dengan nyanyian salam alaihim itu ya, itu kan salam Yahudi gitu kan. Bahkan ketika syekhnya sendiri berbicara itu seringkali beliau mengutip pendapat orang Yahudi. Nah akhirnya efeknya apa? Ya mungkin karena dianggap sama santri-santrinya itu berarti Yahudi ini, ya nggak apa-apa diikutin itu. Hingga pada akhirnya ya ini yang terjadi. Ada santrinya sendiri yang ketika keluar dari Ponpes Zaitun, dia akhirnya murtad, menikah dengan orang Yahudi, dan malah menjadi pembela Yahudi. Nah ini poin yang sangat berbahaya dan bisa dibilang ya parah sekali gitu ya. Teman-temannya yang ternyata masih berada di Ponpes Zaitun, yang mereka masih melanjutkan studi di sana atau mungkin sudah menjadi guru di sana, ketika tahu temannya ini udah murtad, ketika tahu temannya ini masuk ke agama Yahudi dan menikah dengan orang Yahudi, ternyata mereka bukan menasehati gitu ya, bukan ngajak yuk kembali ke jalan yang benar, malah mereka mengucapkan selamat. Maka ini ya perlu kita tanda tanyakan, sebenarnya ada apa di Ponpes Zaitun ini? Apakah mereka ini ada visi tersendiri atau ada misi tersendiri untuk supaya agar mereka lebih dekat dengan Yahudi, dan pada akhirnya pada puncaknya itu mereka diajak oleh orang Yahudi untuk bergabung ke agama mereka dan memusuhi umat-umat Islam. Ya sahabat, ini informasi yang cukup menarik, yang bisa dibilang ini informasi yang sangat bermanfaat bagi kita, agar supaya mudah-mudahan dengan adanya informasi ini semakin menyadarkan wali santri, semakin juga menyadarkan mungkin yang orang ada niatnya ingin masukkan anaknya ke Ponpes Zaitun, agar supaya berpikir dua kali lah ibaratnya gitu. Agar supaya mereka pikirkan lagi secara matang, karena sudah begitu banyak bukti real di lapangan yang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dari Ponpes Zaitun ini. Mungkin demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan